Hey Skrulls, welcome to Breakdown Channel Universe. Film Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring baru-baru ini ngeluarin trailer pertamanya di acara NBA Countdown. Dan di trailer ini kita kembali lagi dikasih lihat dengan detail-detail baru yang menarik. Dari mulai pertarungan antara Shang-Chi dengan The Mandarin, sampai karakter lama Marvel yang akhirnya muncul lagi dan akan ikut bertarung di film ini. So, daripada penasaran, langsung aja bareng gue Rian kita bahas topik kita kali ini. Trailer dibuka dengan scene perang pasukan Ten Ring dengan benderanya berperang melawan tentara dari sebuah dinasti atau mungkin sebuah kuil perguruan, di mana di sini dilihat dari pakaian perang yang mereka pakai seperti menjelaskan kalau adegan ini berada di abad ke-14 saat perang antar dinasti terjadi. Di mana di sini juga terlihat karakter Mandarin yang memakai baju perangnya dengan rambut panjang yang memegang 10 gelang yang bisa mengeluarkan kekuatan. Apakah ini ayah dari Shang-Chi? Kita lihat lagi. Di trailer, nama dari ayah Shang-Chi ditulis dengan nama Wenwu dan terlihat berbeda penampilannya saat perang di scene awal terjadi dan saat Shang-Chi masih kecil. Dimana ini mungkin saja bisa menjelaskan kalau karakter Wenwu ini sudah hidup selama ratusan tahun dan sudah memimpin Ten Ring selama itu. Atau bisa jadi karakter Mandarin gondrong di scene perang awal ini adalah kakek buyut dari Wenwu, ayah Shang-Chi, yang juga diperankan oleh aktor yang sama, Tony Leung, yang hidup di masa perang dinasti dulu. Nah, Ten Ring di sini akhirnya diwariskan secara turun-temurun hingga ke ayah Shang-Chi, Wenwu, dan akhirnya akan diwariskan kepada Shang-Chi. Ini dijelaskan dari perkataan Wenwu kepada Shang-Chi kecil yang menjelaskan kalau selama hidupnya 10 cincin ini sudah memberikan keluarga mereka kekuatan, dan jika Shang-Chi ingin cincin itu menjadi miliknya nanti, dia harus menjadi kuat untuk membawanya. Dari perkataan ini memang memiliki dua penjelasan. Pertama, perkataan throughout my life atau selama hidupku yang bisa saja menjadi petunjuk kalau Wenwu di sini sudah hidup sangat lama sejak perang dinasti dan 10 cincin ini sudah memberikannya kekuatan selama itu. Atau penjelasan kedua yang mengatakan kalau 10 cincin ini sudah memberikan keluarga mereka kekuatan, yang artinya bisa saja cincin ini sudah secara turun-temurun diberikan dalam keluarga Shang-Chi sejak kakek-kakek buyutnya di perang dinasti dulu hingga sampai ke ayahnya Wenwu. Dari dua itu gue lebih condong ke yang kedua ya, kalau 10 cincin ini sudah diturunkan turun-temurun hingga ke Wenwu. Nah, organisasi Ten Ring sendiri seperti yang kita lihat di sini tentunya berbeda dengan organisasi yang kita lihat di MCU sejak Iron Man pertama. Dimana ini adalah organisasi Ten Ring yang paling pertama dengan pasukan perang yang kuat dan disupport oleh pimpinannya yang dipanggil Mandarin yang memiliki 10 cincin. Yang di sini bentuknya justru gelang dan bukan Mandarin palsu di Iron Man 3. Dan alasan kenapa Shang-Chi akhirnya dipanggil lagi oleh ayahnya setelah 10 tahun dibiarkan hidup di luar kendali ayahnya di San Francisco, karena di sini Wenwu ingin Shang-Chi mempertahankan warisan Ten Ring milik keluarganya, bukan hanya 10 cincinnya, tetapi juga organisasi Ten Ring-nya yang kini justru menjadi organisasi kriminal yang bergerak di bawah tanah dan tidak pernah terlihat. Tapi sepertinya Shang-Chi tidak mau menjadi penerus ayahnya karena sejak kecil dia sudah tidak suka dengan cara ayahnya menggunakan kekuatan 10 cincinnya untuk kejahatan dan justru berharap tidak terlibat dan bahkan berharap dia bisa mengganti namanya sebagai penerus ayahnya dan lebih memilih untuk hidup normal. Bahkan saking niatnya, Wenwu bahkan sampai mengirim banyak anak buahnya untuk menangkap Shang-Chi seperti Death Dealer yang merupakan guru Shang-Chi dan tangan kanan ayahnya, lalu ada Razor Fist dan juga kelompok pembunuh dari Ten Ring. Tapi ayahnya yakin kalau orang-orang suruhan ini tidak akan berhasil membunuh Shang-Chi karena ayahnya yakin didikan keras yang ditempuh Shang-Chi dulu membuatnya menjadi petarung yang sangat handal. Di sini kita juga diperlihatkan dengan beberapa scene yang menunjukkan kisah masa lalu dari Shang-Chi dan juga ibunya Jiang Li yang diperankan sama Vala Chen. Kita bisa melihat bagaimana Shang-Chi tidak hanya dilatih oleh Wenwu dan juga Death Dealer untuk menjadi petarung dan juga pembunuh terkuat, tapi juga dilatih oleh ibunya Jiang Li, tetapi untuk tujuan yang lebih baik dibanding ayahnya. Di ruangan yang digunakan Jiang Li waktu melatih Shang-Chi dulu, kita bisa melihat kembali Wenwu bersama dengan Shang-Chi, Katie dan juga Xiang Ling, adik Shang-Chi, di mana di sini Wenwu kelihatan sedang mengaktifkan sesuatu di ruangan itu untuk membuat air-air melayang di udara dan membuka semacam pintu rahasia. Di mana pintu rahasia ini bisa saja merupakan sebuah portal rahasia untuk pergi ke suatu tempat, yang dimana kalau kita lihat dari ornamen ruangan itu menunjukkan gambar-gambar awan, pegunungan dan juga naga.
Portal ini sendiri akan mengarahkan mereka ke sebuah kuil keramat di daerah pegunungan yang dirumorkan sebagai Valley of Sleeping Dragon, sarang dari naga Fin Fang Foom yang jadi tempat pertama kalinya keluarga Shang-Chi menemukan cincin Ten Ring. Di mana Valley of Sleeping Dragon sendiri sebenarnya bisa kita lihat sekilas di scene saat Shang-Chi datang bersama Xiangling, Katie dan juga Jiang Nan ke sebuah daerah pegunungan di dekat danau. Dan di dalam danau itulah Shang-Chi akan bertemu dengan sosok air naga yang kita lihat di trailer, di mana ini kemungkinan kuat adalah naga Fin Fang Foom. Tapi apakah itu benar adalah Fin Fang Foom? Bisa iya, bisa juga tidak. Karena menurut bocoran dari mainan official dari film Shang-Chi, sebenarnya ada satu lagi sosok naga yang kemungkinan besar bakal muncul di film ini, yaitu naga bernama The Great Protector. Dimana menurut bocoran yang diberikan oleh Murphy Multiverse, naga ini sendiri nantinya bakal membantu para kesatria untuk menjaga Valley of the Sleeping Dragon dari serangan musuh sekaligus membuat naga Fin Fang Foom agar tetap tertidur. Selagi para kesatria menggunakan sisik Fin Fang Foom untuk membuat senjata demi bisa melindungi Valley of the Sleeping Dragon. So, kalau ini benar, maka naga The Great Protector bisa saja diceritakan di MCU sebagai naga dari spesies yang sama dengan Fin Fang Foom, yaitu alien bernama Makluan, yang kemudian mengkhianati rasnya sendiri saat dia menyegel Fin Fang Foom untuk menghentikan rencananya dalam menginvasi bumi. Dan untuk mencegah Fin Fang Foom untuk bangkit lagi, The Great Protector lalu membantu para kesatria di Valley of the Sleeping Dragon untuk membuat senjata dengan mengambil sisik dari Fin Fang Foom supaya kekuatan Fin Fang Foom bisa berkurang dan kesatria-kesatria ini pun punya kekuatan untuk melawan Fin Fang Foom jika suatu saat nanti dia terbangun. Tapi di balik itu semua, kemungkinan besar Fin Fang Foom sendiri sepertinya juga punya rencana supaya dia bisa bebas dari segel The Great Protector dan kembali lagi menginvasi bumi, yang salah satunya dia lakukan dengan memberikan keluarga Wenwu Ten Ring, sehingga Wenwu bisa punya kekuatan yang cukup untuk bisa mengumpulkan pasukan Ten Ring untuk membebaskan Fin Fang Foom. Dan ini juga bisa terjadi pada saat perang pertama di awal trailer tadi, dimana perang itu merupakan perang pertama ketika Mandarin menggunakan Ten Rings untuk coba membangkitkan Fin Fang Foom dan melawan para Protector of the Sleeping Dragon. Next di scene lainnya kita bisa melihat bagaimana Shang-Chi berguru sama seorang wanita bernama Jiang Nan yang kelihatan mengajarkan Shang-Chi ilmu bela diri Wuxing yang bisa membuatnya bertarung sambil mengendalikan elemen alam di sekitarnya yang mirip-mirip kayak Avatar Aang. Dan kalau kita ngeliat scene di mana Jiang Nan membawa Shang-Chi ke Valley of the Sleeping Dragon dan bertemu dengan naga The Great Protector, maka Jiang Nan sendiri bisa jadi merupakan salah satu kesatria yang menjaga naga The Great Protector dan juga Valley of the Sleeping Dragon. Ini juga semakin diperkuat dengan Jiang Nan yang juga di salah satu scene-nya kelihatan sedang bertarung dengan Wenwu di hutan, di mana Wenwu bisa saja bertarung dengan Jiang Nan supaya dia bisa mendapatkan kunci untuk membebaskan Fin Fang Foom dan supaya dia bisa masuk ke Valley of the Sleeping Dragon untuk membunuh naga The Great Protector yang ada di sana, supaya Fin Fang Foom bisa lepas dari segel The Great Protector. Selain itu, dengan kemiripan nama Jiang Nan dan juga ibunya Shang-Chi yaitu Jiang Li yang sama-sama memiliki nama Jiang di depannya, so ini bisa jadi tanda kalau sepertinya Jiang Nan punya ikatan saudara dengan Jiang Li, yang kemungkinan besar sama seperti Jiang Nan, Jiang Li ibu Shang-Chi juga merupakan salah satu kesatria yang menjaga Valley of the Sleeping Dragon sebelum Jiang Li menikah dengan Wenwu. Nah, keluarga ibu Shang-Chi ini juga punya keterkaitan ya sepertinya dengan tentara dinasti yang dilawan oleh Mandarin kuno di awal trailer tadi. Yang bisa saja ibu Shang-Chi ini adalah keturunan dari dinasti tersebut dan menjadi penjaga Valley of the Sleeping Dragon. Next, di beberapa scene kita juga bisa melihat Shang-Chi yang mulai menunjukkan rasa bencinya kepada ayahnya Wenwu dengan menyebutnya sebagai kriminal yang suka membunuh orang. Sampai akhirnya di film ini nantinya kita bakal melihat atmosfer pertarungan ayah dan anak seperti Heihachi dan juga Kazuya di game Tekken. Dimana di sini Shang-Chi akan berhadapan satu lawan satu dengan Wenwu dan memperebutkan Ten Ring. Dimana di scene perebutan Ten Ring antara Wenwu dan Shang-Chi, kita bisa melihat energi color dari keduanya. Dimana Wenwu memiliki warna ungu saat memegang cincin ini, sedangkan Shang-Chi memiliki warna kuning keemasan. Yang sepertinya ini adalah energi yang menggambarkan kekuatan dari keturunan mereka. Dimana Wenwu keturunan dari Ten Ring dan memiliki warna ungu, dan sedangkan Shang-Chi yang saat ini kekuatannya lebih condong ke ibunya yang merupakan keturunan dari Protector Valley of the Sleeping Dragon. Di mana warga energi ini juga terlihat di pintu portal yang terlihat dibuka sebelumnya yang merupakan pintu portal menuju Valley of the Sleeping Dragon.
Tapi sebelum pertarungan itu terjadi, Jiangnan akan menjadi orang yang akan membantu Shang-Chi untuk mengeksplor lebih dalam kekuatannya sebelum dia berhadapan dengan Wenwu. Dimana selain memiliki kemampuan dari ayahnya, Shang-Chi juga punya kemampuan dari darah ibunya yang merupakan keturunan penjaga Valley of the Sleeping Dragon. Dan Shang-Chi harus menerima dirinya sendiri kalau dia mewarisi apa yang dimiliki oleh ibunya dan juga ayahnya Wenwu, meskipun dia membenci ayahnya. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Sepertinya Jiangnan juga akan membantu Shang-Chi untuk bertemu dengan naga The Great Protector yang sepertinya akan memberikan Shang-Chi kekuatan dari ras makluan supaya Shang-Chi bisa mengambil Ten Ring dari Wenwu seperti yang kita lihat di trailer. Dan itulah kenapa kita bisa melihat warna emas dari energi yang dimiliki oleh Shang-Chi. Bahkan bukan cuma itu, Shang-Chi juga sepertinya bakal menggunakan kekuatan barunya ini untuk membantu para penjaga Valley of the Sleeping Dragon yang merupakan keluarga atau dinasti dari ibunya melawan pasukan Ten Ring yang berniat membangunkan kembali Fin Fang Foom dari tidurnya, di mana perang ratusan tahun yang lalu kembali akan terjadi lagi di masa kini dengan Wenwu sebagai pemimpin Ten Rings dan Shang-Chi sebagai pemimpin dari penjaga Valley of the Sleeping Dragon. Selain itu kita juga bisa melihat bagaimana bedanya penggunaan Ten Ring di versi live action MCU yang kelihatannya bisa bergerak secara lebih leluasa dibanding versi komiknya. Karena mungkin di sini Ten Ring bukan lagi cincin, melainkan gelang-gelang yang dipakai di tangan Wenwu. Dimana Wenwu tidak hanya bisa memakai Ten Ring untuk menguatkan pukulan dan juga mengeluarkan energi blast, tapi dia juga bisa menjadikan Ten Ring sebagai cambuk dan juga projectile untuk menyerang lawan-lawannya yang nanti akan kembali lagi ke tangannya. Selain itu, di scene lainnya, kita lalu bisa melihat training room milik Wenwu yang digunakan untuk melatih pasukan pembunuh dari organisasi Ten Ring, yang mungkin bakal mirip-mirip dengan League of Assassins di DC Comics, dengan Wenwu dan juga Death Dealer yang mungkin akan secara langsung mengawasi dan menentukan apakah para pembunuh ini layak untuk Ten Ring atau tidak. Lalu di scene lainnya kita bisa melihat arena pertarungan yang sepertinya akan digunakan oleh Wenwu untuk turnamen Ten Ring. Dimana di sini kelihatan bagaimana Shang-Chi akhirnya ikut terlibat dalam turnamen ini dengan melawan saudarinya sendiri, Xiangling, yang menurut bocorannya bakal dihadapkan dengan sebuah dilema apakah Xiangling akan bertarung di sisi ayahnya Wenwu atau membantu Shang-Chi untuk melawan ayahnya. Tapi kalau kita lihat bagaimana Xiangling datang bersama Katie, Jiangnan, dan juga Shang-Chi ke Valley of the Sleeping Dragon, ini bisa jadi pertanda kalau Xiangling akan membantu Shang-Chi melawan ayahnya. Meskipun dalam prosesnya Xiangling sendiri sepertinya akan banyak berkonflik dengan Shang-Chi, terutama untuk membuktikan siapa dari mereka yang paling pantas untuk meneruskan legasi ayah mereka, baik untuk memegang Ten Ring atau di organisasinya sendiri. Tapi bisa jadi tujuan dari Xiangling ikut dengan kakaknya ini adalah misi rahasia dari ayahnya untuk diam-diam masuk dan melakukan rencana ayahnya dan nantinya akan mengkhianati Shang-Chi. Mungkin ini dilakukan karena dia ingin membuktikan kepada ayahnya kalau dia lebih pantas untuk menjadi pemimpin Ten Ring. Dimana sepertinya Xiangling selalu ingin menjadi pemimpin Ten Ring tetapi selalu hidup dalam bayang-bayang kakaknya yang sudah digadang-gadang ayahnya untuk menjadi penerus dari Ten Ring. Dan akhirnya trailer ini sendiri ditutup dengan cuplikan bikin surprise kita semua. Karena kita kembali bisa ngelihat kemunculan karakter villain Abomination yang terakhir kelihatan di film The Incredible Hulk. Dimana di sini kelihatan bagaimana Abomination punya tampilan baru yang semakin mirip dengan versi komiknya, yang punya tampilan seperti monster setengah ikan dengan sisik dan juga insangnya. Dan dengan kemunculan Abomination di turnamen Ten Ring ini, kita mungkin bisa mendapatkan petunjuk tentang kemana Abomination selama ini setelah dikalahkan oleh Hulk di film The Incredible Hulk. Apakah sekarang dia adalah buronan yang masih dicari oleh pasukan Thunderbolt Ross, atau jangan-jangan selama ini dia masih bekerja untuk Ross dan ikut dalam turnamen ini supaya Ross bisa mendapatkan gelang Ten Ring milik The Mandarin. Dimana petunjuk itu tentunya bakal menjadi prolog tersendiri bagi karakter Abomination sebelum dia muncul di seri She-Hulk sebagai villain dari She-Hulk dan juga Profesor Hulk. Dan di sini Abomination sendiri kelihatannya bakal menang nih saat dia ngelawan salah satu penyihir Elder Reach yang kalau kita lihat dari tampilannya mempunyai kemiripan dengan Wong, tangan kanan Doctor Strange yang terakhir kita lihat membantu para Avengers di film Avengers Endgame. Apalagi ini juga semakin diperkuat dengan adanya foto bareng dari aktor pemeran Wong yaitu Benedict Wong sama Simu Liu yang hangout di Australia yang jadi negara tempat syutingnya film Shang-Chi ini, yang memberikan petunjuk kalau karakter ini memang adalah Wong yang juga ikut dalam turnamen Ten Ring. Dimana Wong bisa saja ikut dalam turnamen ini karena dia ditugaskan oleh Doctor Strange untuk mendapatkan Ten Ring milik Wenwu yang kemungkinan besar dinilai oleh Doctor Strange sebagai ancaman dari keseimbangan di alam semesta karena kekuatan Ten Ring yang begitu besar dan tidak stabil untuk dipakai oleh manusia.
Lalu kalau turnamen Ten Ring bisa menghadirkan orang-orang seperti penyihir Elder Rage dan juga monster seperti Abomination, ini tentunya bisa menandakan kalau turnamen ini cukup punya kredibilitas dan dikenal oleh seluruh orang di dunia. Yang mungkin disebabkan karena pengaruh organisasi Ten Ring yang begitu luas dan mencakup seluruh dunia. Atau jangan-jangan turnamen ini adalah turnamen yang sudah diselenggarakan dalam jangka waktu yang cukup lama, bahkan sampai sejak zaman kuno sampai sekarang, dengan menggunakan Ten Ring sebagai hadiah utamanya. Dan bukan gak mungkin dengan hadirnya Abomination dan Wong di sini, berbagai karakter hero dan villain yang ada di MCU sepertinya juga akan punya kesempatan untuk muncul dalam turnamen ini, sebelum mereka akhirnya muncul di film dan juga seriesnya sendiri. So itu dia pembahasan kita kali ini tentang trailer Shang-Chi. Dan kalau ada beberapa hal yang gue lewatkan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau mungkin kalian punya teori sendiri, silahkan juga tulis di kolom komentar di bawah. So jangan lupa like dan share video ini kalau kamu suka. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the universe.